Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzan, mahasiswa PPG Daljab kelas K K2 2023 Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang. Tentang depan, gerak. Tegak, gerak. Silahkan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini, apa kabar anak-anak semua? Baik. Sudah siap untuk belajar? Siap. Baik. Akan saya cek dulu kerapiannya. Silahkan kalian lihat teman kalian kiri kanan. Kalau ada yang belum rapi, silahkan dirapikan dulu. Sudah rapi semuanya? Sudah. Baik, lanjut. Kita absensi dulu ya. Kita ambil absensi dulu. Kita cek lengkap atau tidaknya. Soleha ada ya? Ya, Pak. Violen ya? Alif. Ada. Baik, alhamdulillah. Lanjut. Kita akan buka pelajaran pagi ini dengan berdoa yang akan dipimpin teman kalian. Kepada Soleha, silakan dipimpin doanya. Mari teman-teman sebelum belajar berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Baik, mudah-mudahan diawali dengan berdoa kita mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu nasional yang akan dipandu saudara Olivia. Silakan maju ke depan. Berdiri yoi. Silakan anak-anak berdiri. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari bung rebut kembali. Baik, silakan duduk kembali. Jadi untuk materi pelajaran pada pagi hari ini, sebelum Bapak lanjutkan, Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai dulu. Jadi sebelum lebih jauh, kalian harus tahu tujuan kita belajar. Apa yang akan kita capai di pelajaran bab pertama ini. Jadi tujuan pertama adalah kita harus bisa membaca Al-Quran. Khususnya Quran Surat An-Nisa dan Surat An-Nahl. Yang kedua, kalau sudah bisa membaca, kita berlatih untuk menulis. Harus bisa menulis. Kemudian tujuan yang ketiga adalah agar kita bisa menambah hafalan kita, hafalan ayat-ayat Al-Quran, khususnya yang berhubungan dengan materi, yaitu Quran Surat An-Nisa dan An-Nahl. Jadi
Minimal 1 minggu 1 ayat. Jadi nanti ketika kita tamat dari SMP, itu udah banyak tambahan hafalan kita. Itu tujuan yang akan kita capai. Kemudian, apa hubungannya materi pagi ini dengan pelajaran sebelumnya? Jadi, bab yang akan kita bahas yaitu Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Al-Quran dan hadis ini adalah 2 dasar hukum yang dijadikan patokan kita untuk mempelajari pendidikan agama, wawasan agama kita agar menjadi lebih luas. Jadi, kita sebagai orang Islam, kita harus mempelajari Al-Quran. Siapa lagi kalau bukan orang Islam itu sendiri? Baik, kita akan masuk ke inti materi kita. Silakan nanti lihat di PowerPoint. Nah, ini Al-Quran hadis merupakan pedoman hidup umat Islam yang selalu digunakan hingga akhir zaman. Selain Al-Quran yang menjadi pedoman, ada beberapa hadis Nabi yang menjadi pendukung dari penjelasan Al-Quran tersebut. Nah, untuk pertama, yaitu Quran surat An-Nisa, surat keempat ayat 59. Apa keuntungan kita jika kita membaca, memahami, menelaah Al-Quran? Ada yang udah tahu? Coba, Soleha. Mendapatkan ilmu. 1, mendapatkan ilmu. Ada yang bisa menambahkan lagi? Tujuh tangan. Selain mendapatkan ilmu, akan mendapatkan pahala. Pasti karena kita setiap huruf dalam Al-Quran itu bernilai 10 kebaikan. Bayangkan kalau kalian membaca basmalah, itu kalikan berapa huruf dalam basmalah tersebut. Jadi jangan bosan-bosan untuk tetap terus belajar Al-Quran. Kemudian, sekarang kita akan membaca Quran surat An-Nisa ayat 59. Saya akan contohkan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, yaitu Nabi Muhammad, dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul, sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, saya akan menyuruh salah satu untuk membaca. Coba silahkan dibaca. Siapa namanya? Amanu ati'u allaha wa ati'u rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila allahi wa rasula in kuntum Artinya, wahai orang-orang beriman, tatahilah Allah dan tatahilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang suatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dari kemudian yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Shadaqallahul adzim. Baik, selanjutnya ada yang mau membaca lagi? Tadi sudah saya bagikan slide-nya. Silahkan. Tadi boleh? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in fardu ilallah wa rasuli in kuntum tu'minun nabillahi wa yaumil akhir. Zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu.
Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik. Masih ada lagi yang mau membaca? Soleha, baik silahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasulullah wa ulil amri minkum fa in tanazantum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Zalika khairul wa ahsanu ta'wila. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Sadaqallahul azim. Baik, biar tidak tegang, coba kita breaking dulu, ice breaking, yaitu untuk tepuk syahadat ya. Sambil lihat di slide, kita ada bacanya. Silakan dipimpin salah satu. Yaitu untuk tepuk syahadat ya. Sambil lihat di slide, kita ada bacanya. Silakan dipimpin salah satu. Saya besarin dulu. Kita mulai ya. Tepuk syahadat. Selanjutnya kita akan biar fokus. Silakan dibimbing Soleha. Teguh konsentrasi. Mataku melihat ke depan, mendengarkan guru berbicara. Warahmatullahi yu'minun. Dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi biar kita mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, bisa menyelesaikan berbagai persoalan hidup, maka kita harus kembali kepada Al-Quran. Apapun permasalahannya, yang kalian sedih, yang kalian bahagia, yang kalian tertimpa musibah, kalau semua itu kita kembalikan kepada Al-Quran, maka itu semuanya akan ada solusinya. Silakan kalian lihat di slide pengertian hadis ini, yaitu hadis secara bahasa adalah berarti al-jadid, yang artinya ada sesuatu yang baru. Menurut para ahli hadis ini merupakan segala perkataan, sabda, perbuatan, hal-ihwal, kejadian, peristiwa, masalah, dan ketetapan lainnya yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dari definisi tersebut, maka bisa kita ambil kesimpulan, yaitu hadis adalah segala perkataan dan perbuatan yang mencakup seluruh peristiwa, kejadian, dan masalah serta ketetapan lainnya yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, bentuk hadis itu banyak ya, banyak macam-macam hadis. Ada hadis qauli. Pertama hadis qauli, ada hadis yang berisi tentang segala perkataan Nabi Muhammad berupa tuntutan dan petunjuk syara, peristiwa dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah hadis fi'li, hadis takriri. Baik, mungkin cukup sampai sini materi yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini mendapat keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana anak-anak pelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Untuk tugas di rumah silakan kerjakan halaman 43 di buku Pendidikan Agama Islam. Kita tutup pelajaran kita. Mari kita ucapkan alhamdulillah bersama. Alhamdulillah.